Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 101, Lamaran Sie Kaidong, Ruang Konferensi Perusahaan Sie. Ketika Ye Yan dan Xie Jing masuk, kursinya sudah penuh dengan para eksekutif perusahaan dan kerabat Sie. "Nenek, aku kembali," Xie Jing menyapa. Sebelum Nyonya Xie dapat berbicara, Xie Kaidong di sampingnya tidak sabar untuk berbicara. "Ini adalah hal besar yang menghancurkan perusahaan. Xie Jing, katakan padaku betapa kamu pantas mendapatkan kepercayaan seluruh keluarga padamu." Ye Yan hampir tertawa. Kepercayaan seluruh keluarga. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Xie Jing mengabaikan Xie Kaidong dan hanya menatap Nyonya Xie untuk menjelaskan masalahnya. "Nenek, itu dia, Presiden Qiu itu." Namun, Nyonya Xie jelas tidak berniat memberinya kesempatan dan langsung menyela. "Saya sudah berbicara dengan Presiden Qiu melalui telepon. Kamu pergi meminta bantuan seseorang, tetapi kamu tidak hanya bersikap buruk, kamu juga membiarkan orang yang tidak berguna di belakangmu memulai perkelahian dengan Presiden Qiu. Siapa yang memberimu keberanian? Itu tidak masuk akal." Xie Jing terkejut dan marah. Bagaimana seseorang di dunia ini bisa begitu bingung antara benar dan salah? Bukan itu yang terjadi sama sekali. Itu Gubernur Qiu. Dia berhenti di tengah kalimat. "Apa yang harus saya katakan? Di depan banyak orang, mengatakan bahwa Anda dibodohi?" Awalnya, Xie memilihnya karena dia seorang wanita. "Jika saya mengatakan ini, saya khawatir saya akan ketahuan dan membuat lebih banyak artikel. Oleh karena itu, sulit bagi Xie Jing untuk berbicara." Xie Kaidong menunjukkan senyuman sinis. "Ada apa dengan Presiden Qiu? Katakan padaku." Xie Chengqian di samping melihat putrinya seperti ini dan menjadi cemas. "Xiao Jing, apa yang terjadi?" Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat karena marah, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. "Saya rasa Anda tidak bisa memberitahu saya apapun. Gubernur Qiu mengendalikan aliran dana puluhan miliar. Jadi bagaimana dia bisa berbicara omong kosong?" Xie Kaidong mencibir, tepat ketika Xie Jing menutup matanya tanpa daya dan ingin berhenti berdebat. Ye Yan berkata dengan tenang, "Orang bernama Qiu itu mempermalukan keluarga Xie. Bukankah aku harus memberinya pelajaran?" Mempermalukan keluarga Xie. Kerabat Xie agak tidak setuju. Keluarga Xie layak dipermalukan oleh Presiden Bang Baofeng. Ini bukan karena mereka meremehkan diri sendiri, tapi faktanya di Tangling, status keluarga kelas 3 memang kalah dengan Presiden Bang Baofeng. Tapi di hadapan wanita tua ini, tidak ada yang berani mengatakan omong kosong seperti itu. Omong kosong, hanya Xie Kaidong yang mencibir dan berkata, "Bagaimana bisa Tuan Qiu mengatakan hal seperti itu dengan statusnya?" Ye Yan merentangkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu lebih suka mempercayai orang luar daripada keluargamu sendiri. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Xie Kaidong ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa meninggalkan reputasi seperti itu di depan banyak kerabat. "Kalau begitu beritahu aku, mengapa Presiden Qiu meremehkan keluarga Xie?
Dia menunjuk ke arah Ye Yan dengan sikap bertanya-tanya. Ye Yan terkekeh, tapi tidak ada senyuman di matanya. Kamu ingin aku mengucapkan kata-kata yang menghina keluarga Xie lagi di depan nenek? Apakah kamu tidak takut membuat wanita tua itu marah? Kamu sangat berbakti. Ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Xie Kaidong tercekik amarah. Kapan pecundang ini menjadi begitu fasih? Saat berada di Inggris, dia merasa Ye Yan tampak semakin berani. Namun, Xie Kaidong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia tidak bisa berpura-pura tidak berbakti dan langsung menunjuk ke arah Ye Yan dengan marah. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Nyonya Xie, yang sedang menonton dengan dingin, mengerutkan kening. Oke, bagaimana rasanya berisik sekali? Xie Kaidong menutup mulutnya dengan marah. Ye Yan mencibir dalam hatinya. Ketika wanita tua itu melihat cucunya akan menderita, dia segera menyela. Selanjutnya, saya pasti akan fokus pada pinjaman dan mengalihkan perhatian saya. Benar saja, setelah Nyonya Xie selesai berbicara, dia mengubah topik. Bagaimanapun, masalah pinjaman belum terselesaikan. Xie Jing, kamu harus mengakuinya. Xie Jing mengangguk tak berdaya. Ya, tapi itu karena aku tidak peduli apa alasanmu. Ini semua adalah tanggung jawabmu, teriak Nyonya Xie dengan tegas tanpa ampun. Kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana menyelesaikannya daripada membiarkan orang lemah membuat kekacauan di sini. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menatap tajam ke arah Ye Yan. Ye Yan sama sekali tidak tergerak, tapi wajah cantik Xie Jing menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Bagaimanapun, wanita tua itu memiliki terlalu banyak otoritas di hatinya, dan satu keuntungan dari Inggris saja tidak cukup untuk mengubah pikirannya. Ya, nenek, melihat penyerahannya, Xie merasa senang. Dia berhenti berbicara dengannya, melihat sekeliling, dan berkata dengan tegas. Ini adalah momen kritis bagi keluarga Xie. Jumlah uang sebanyak itu tidak boleh mempengaruhi perkembangan Xie di masa depan. Semua kerabat keluarga Xie melayani dia. Mereka akan menyanjung wanita tua itu tidak peduli apa yang dia katakan. Nyonya Xie tersenyum penuh arti dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Jadi, saya memutuskan untuk meminta semua orang di sini menyumbangkan sejumlah uang setidaknya untuk mengumpulkan 100 juta untuk tahap pertama. Dalam sekejap, ruangan langsung menjadi sunyi. Orang-orang ini biasanya ingin mendapatkan lebih banyak uang dari keluarga Xie, dan meminta mereka mengeluarkan uang itu lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Kenapa? Ketika keluarga Xie datang memanfaatkanmu, kamu berhenti bicara? Nyonya tua Xie membanting meja dan berkata dengan marah. Lalu terjadilah keheningan yang lebih memalukan. Saat ini, Xie Kaidong berdiri. Nenek benar, saya bersedia membayar. Sebagai cucu tertua dari keluarga Xie, kamu harus mengutamakan keluargamu. Apa yang dia katakan sangat benar. Dan dia menatap Ye Yan dan Xie Jing dengan menantang saat dia berbicara. Tanpa diduga, Ye Yan malah menarik Xie Jing untuk duduk, seolah-olah aku hanya menonton penampilanmu dengan tenang.
Xie Kaidong sangat marah hingga diam-diam dia mengertakkan gigi. Sialan, saat aku mengurus wanita jalang Xie Jing ini, kaulah yang berikutnya. Namun, hal ini tidak menghalangi Nyonya Xie untuk mengangguk penuh penghargaan. Bagus sekali. Kerabat di sekitar mereka semua tampak aneh. Xie Kaidong ini lebih serakah daripada mereka. Mengapa dia berubah emosi hari ini? Bahkan Xie Jing terkejut. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Hanya Ye Yan yang berkata dalam hati, tapi, Xie Kaidong mengubah nadanya dan menunjuk ke arah Xie Jing. Masalah ini pada akhirnya adalah kesalahan Xie Jing, jadi dia harus membayar harganya terlebih dahulu. Kilatan melintas di mata Nyonya Xie, dan dia bertanya dengan kooperatif, lalu bagaimana menurutmu? Xie Kaidong berkata, tentu saja Xie Jing akan menyediakan sebagian besar uangnya, dan kami akan mengganti sisanya. Begitu lamaran ini dibuat, segera diakui oleh keluarga Xie. Ya, memang seharusnya begitu. Mengapa kita harus bertanggung jawab atas kesalahan Xie Jing? Kaidong mengatakannya dengan baik. Aku setuju. Xie Jing sangat marah hingga matanya menjadi gelap. Xie Kaidong, apakah kamu gila? Bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang? Xie Kaidong tersenyum dingin. Kamu tidak punya uang, tapi kamu punya saham Xie di tanganmu. Kamu bisa mentransfernya dan menukarnya dengan uang. Bab 102. Apa manfaatnya? Setelah Xie Kaidong selesai berbicara, semua orang di ruangan itu terdiam. Semua orang melihatku dan aku melihatmu, tapi tidak ada yang mengatakan apapun untuk beberapa saat. Ketika menyangkut perebutan keadilan, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung orang lain. Apakah kamu keberatan? Kalau begitu, mari kita bagi uangnya secara merata. Xie Kaidong menambah kemarahannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kerabat keluarga Xie sedikit terguncang. Sebagai perbandingan, mereka harus lebih menghargai kepentingan mereka sendiri. Saya setuju dengan pendekatan ini. Seseorang mengertakkan gigi dan berkata, ada satu, segera yang kedua. Yang ketiga, benar, Xie Jing, tidak masalah jika kamu mengorbankan sesuatu untuk keluarga Xie. Saya juga setuju, semua orang setuju, maka saya tidak akan keberatan. Satu demi satu orang mulai mengikutinya. Melihat ini, Xie Chengqian tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berkata dengan cemas, tidak, mari kita pikirkan cara lain. Tapi sebagai ketua, prestisnya di perusahaan tidak sebaik Xie Jing. Bagaimana orang bisa mendengarkannya? Segera, lamaran Xie Kaidong menerima keinginan orang lain. Xie Jing mengertakkan gigi. Tangannya sedikit gemetar karena marah, dan berkata dengan putus asa. Mengapa kamu mengambil keputusan seperti itu? Jelas sekali itu Gubernur Qiu, dia. Tiba-tiba, Ye Yan di sampingnya mengulurkan tangannya untuk memegang punggung tangannya, mencegahnya mengatakan semua hal itu dalam keadaan marah. Ye Yan juga tahu betul, jika Xie Jing benar-benar mengatakannya, dengan sikap Xie Kaidong yang tidak tahu malu dan keberpihakan Nyonya Xie, maka tidak ada yang tahu rumor macam apa yang akan tercipta. Itu akan lebih menyakitinya,
dia tersenyum nyaman pada Xie Jing. Kemudian, matanya menyapu keluarga Xie, dan akhirnya tertuju pada wanita tua itu. Nenek, setelah semua dikatakan dan dilakukan, poin utama dari masalah ini adalah uang, bukan? Sebelum Nyonya Xie dapat berbicara, Xie Kaidong takut dengan kasus ini dan berteriak. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berhak berbicara mewakili menantumu? Ye Yanli mengabaikannya dan hanya menatap wanita tua itu dengan tenang, seolah-olah itu hanya seekor anjing yang menggonggong. Xie Kaidong memasang ekspresi tegas di wajahnya. Apakah adikmu mendengarku? Diam dan duduk sekarang, atau keluar dari sini. Kali ini, Ye Yan meliriknya, berisik sekali. Apakah kamu menjawab untuk nenek, atau kamu pikir kamu memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini dan pendapat nenek tidak penting? Kamu, Xie Kaidong sangat marah. Saat dia hendak mengutuk, dia melihat mata Nyonya Xie menyapu. Dia gemetar di dalam hatinya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Nyonya Xie tua sedikit menyipitkan matanya. Untuk sesaat, dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui anak laki-laki cantik yang baru saja makan makanan lunak. Benar, katanya dengan tenang, tidak mampu membaca ekspresi wajah lamanya. Itu saja, untuk masalah sepenting ini, kita harus memberi waktu beberapa hari lagi pada Xie Jing. Xie Kaidong mencibir, kamu pecundang tidak tahu apa-apa, tidak peduli berapa hari kamu memberinya. Ye Yan memberinya tatapan penuh arti. Kamu sangat yakin, apakah kamu mengetahui sesuatu di dalam hati? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu pecundang, jika kamu berani memfitnahku, aku akan meminta nenek untuk mengusirmu dari rumah Xie. Wajah Xie Kaidong menunjukkan kepanikan sesaat, dan dia meraung keras untuk menutupi. Orang-orang lain tidak melihat sesuatu yang aneh pada dirinya, malah memandang Ye Yan dengan mengejek. Kamu pengecut, dan aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Kaidong seperti itu. Orang-orang di sebelahnya juga tertawa dengan nada menghina. Xie Jing menghela nafas dan berkata dengan lemah, Ye Yan, berhenti bicara. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak bisa mengubah fakta di hadapannya, itu hanya penghinaan yang sia-sia. Namun kata-kata Ye Yan menyadarkannya kembali. Nenek, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkan pinjaman itu. Xie Jing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Berapa hari, tahukah kamu bahwa jika uang ini tidak kembali selama sehari, keluarga Xie akan ditertawakan oleh dunia luar, dan mereka akan sangat malu dalam beberapa hari. Xie Kaidong berkata sambil mencibir. Xie Jing mengabaikannya. Tetapi melihat Nyonya Xie tidak berniat setuju, dia mengertakkan gigi. 3 hari, beri aku 3 hari, cahaya dingin muncul di mata Nyonya Xie. 1 hari, Xie Jing merasa sulit untuk menerimanya dan ingin memperjuangkannya, tetapi ini, Xie tidak lagi ingin memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu hanya punya 1 hari. Jika kamu tidak mendapatkan uang setelah 1 hari, tidak hanya ekuitasmu,
tetapi juga ekuitas ayahmu harus diambil? Tidak, Xie Jing tidak pernah menyangka neneknya akan mengatakan hal seperti itu. Jika ekuitas Anda dan ayah Anda hilang, apa bedanya dengan diusir dari keluarga Xie? Tidak, tidak apa-apa. Bukankah normal jika ayah menebus masalah yang disebabkan putrinya? Kata Nyonya Xie dengan tenang. Wajah Xie Chengqian pucat dan dia duduk terpuruk di kursi tanpa berkata apa-apa. Tapi, ini keterlaluan. Pikiran Xie Jing menjadi kosong. Tepat ketika suasana di dalam ruangan menjadi semakin berat, Ye Yan berkata dengan santai. Ketika saya menyebutkan sebelumnya bahwa Xie Kaidong tidak dapat menangani pinjaman itu, Nenek, menurut Anda tidak demikian? Wajah Nyonya Xie tiba-tiba menjadi gelap. Dalam hal ini, Xie Kaidong bertanggung jawab atas keuangan, jadi tanggung jawab atas pinjaman ini. Ye Yan, beraninya kamu berbicara seperti ini pada nenek. Apakah kamu ingin memberontak? Xie Kaidong menyela Ye Yan dengan nada marah. Dia tidak pernah menyangka kalau pecundang ini benar-benar ingin membakar dirinya sendiri dengan api. Kerabat lainnya juga menggebrak meja, menendang bangku, melompat dan berteriak. Dan semua orang bertindak seolah-olah mereka memiliki kebencian yang sama dengan Ye Yan karena membunuh ayahnya dan mengambil istrinya. Ye Yan sempat menjadi sasaran kritik publik untuk sementara waktu. Namun, mereka semua merasa sedikit aneh di hati mereka. Kapan pecundang ini menjadi lebih berani? Xie Jing memandang orang-orang ini dan mendengarkan suara mereka yang berantakan. Selain merasa kesal, Xie Jing merasa tidak berdaya. Ye Yan, tidak bisakah dia melihat nenek dan Xie Kaidong mengincarnya? Masih mengucapkan kata-kata ini, sama sekali tidak ada artinya. Itu hanya mempermalukan diri sendiri. Oke. Xie Jing tidak tahan lagi dan meraung marah. Yang lain di ruangan itu dikejutkan olehnya dan terdiam. Xie Jing memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Standar ganda Nyonya Xie yang lama tidak bertahan selama 1 atau 2 tahun, dan dia tidak berniat mempedulikannya. Saya mengerti, Nenek. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dengan lelah dan hendak pergi. Namun, Ye Yan tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia menghentikannya dan berkata dengan tenang. Nyonya tua, kamu hanya mengatakan apa hukumannya jika tidak berhasil. Tetapi jika berhasil, apa untungnya yang didapat Xie Jing? Itu konyol. Manfaat apa yang berani kamu tawarkan? Xie Kaidong sepertinya sudah mendengar lelucon itu. Kerabat itu juga mencibir. Bab 133 miliar. Ye Yan mengerutkan bibirnya dan berkata, hadiah dan hukumannya sudah jelas. Bukankah ini perilaku yang biasa dilakukan wanita tua keluarga Xie kita? Saat dia mengatakan ini, tidak ada orang lain yang berani tertawa lagi. Hanya Xie Jing yang menatapnya dengan mata indah dan berkata dengan lembut dan cemas, Ye Yan, apa yang akan kamu lakukan? Jangan membuat masalah bagiku. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, suara Nyonya Xie terdengar. Lalu apa yang kamu inginkan? Nada suaranya penuh arti dan matanya sedikit menyipit, jelas mengancam. Sejak dia berada di Inggris,
Nyonya Xie sudah merasa bahwa menantu dari rumah ke rumah ini sepertinya tidak berguna seperti yang dia tunjukkan di masa lalu. Telapak tangan Xie Jing berkeringat karena dia gugup. Biasanya jika nenek berbicara dengan nada seperti ini, itu berarti dia tidak bahagia. Tapi Ye Yan tidak terpengaruh sama sekali. Dia bertemu dengan tatapan Nyonya Xie dan berkata dengan tenang, jika Xie Jing bisa mendapatkan pinjaman, maka keuangan perusahaan akan ditangani oleh Xie Jing mulai sekarang. Apa yang kamu bicarakan, Ye Yan? Kenali posisimu. Adakah yang perlu kamu katakan? Tidak. Mengapa Xie Jing harus bertanggung jawab atas keuangan? Kali ini terjadi ledakan di ruang konferensi. Di masa lalu, Xie Kaidong bertanggung jawab di bidang keuangan. Dia memimpin orang-orang ini, dan dari waktu ke waktu dia akan menghasilkan uang dari perusahaan. Tapi Xie Jing terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Jika dia mengambil alih kekuatan finansial, bagaimana semua orang akan memanfaatkannya di masa depan? Dan dia adalah presidennya. Jika dia mengambil kembali kekuasaan sebenarnya dalam mengelola keuangan, suaranya di perusahaan akan meningkat pesat. Saat itu, hari-hari baik mereka mungkin akan berakhir. Ye Yan, kamu begitu bodoh mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Bagaimana nenek bisa menyerahkan keuangannya pada Xie Jing? Xie Kaidong telah memegang kekuatan finansial selama bertahun-tahun dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia juga menunjukkan bahwa dia akan menggunakan kekuatan ini untuk bersaing dengan Xie Jing untuk posisi kepala keluarga Xie. Sekarang, Ye Yan sebenarnya punya ide ini, tentu saja dia tidak bisa mentolerirnya. Ayahnya Xie Chengsun tidak bisa menahan cibiran. Xie Jing, kamu sendiri mempunyai ambisi seperti itu. Tetapi kamu membiarkan seorang pekerja lepas seperti Ye Yan keluar untuk menyinggung orang lain. Aku tidak menyangka kamu akan begitu kejam. Kerabat di sekitarnya tiba-tiba sadar. Mereka bertanya-tanya bagaimana pengecut ini bisa begitu berani. Ternyata Xie Jing lah yang mendukungnya lagi. Ambisi, kekejaman, paman kedua. Ambisi apa yang saya miliki? Katakan, apakah saya presiden perusahaan Xie? Berapa banyak yang telah saya bayarkan untuk perusahaan Xie selama bertahun-tahun? Selain gaji, saya mendapat 1 sen tambahan dari perusahaan. Xie Jing tidak tahan lagi. Wajahnya yang cantik dingin, dan dia bertanya dengan marah. Sebelum Xie Chengsun dapat berbicara, dia tiba-tiba mencibir. Di sisi lain, Xie Kaidong, tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu gelapkan dari perusahaan setiap tahun? Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan apa-apa. Wajah Xie Kaidong sedikit berubah, dan dia membalas dengan tidak wajar. Xie Jing melambaikan tangannya. Pada titik ini, dia tidak peduli lagi. Sekarang sudah begini, saya hanya akan mengatakan ini, jika Anda merasa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah pinjaman, apalagi keuangan, saya juga dapat menyerahkan posisi saya sebagai presiden kepada Anda saat itu juga. Siapa di antara kamu yang bisa? Aura Xie Jing berkembang setelah menjadi CEO selama bertahun-tahun. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang berani melihatnya. Tak satu pun dari kerabat keluarga Xie ini yang tahu berapa berat mereka.
jika mereka tidak bergantung pada Tuan Xie, mereka bahkan tidak akan bisa makan. Ye Yan tidak bisa menahan tepuk tangan di dalam hatinya. Di saat kritis, istrinya masih bisa mengatasi situasi ini. Xie Jing, ini adalah ruang konferensi, bukan tempat bagimu untuk memamerkan otoritasmu kepada para tetua, kata Nyonya Xie dengan dingin. Xie Jing menurunkan pandangannya dan membuang momentumnya. Nyonya Xie melirik ke arah Ye Yan, lalu memandangnya. Apakah kamu benar-benar mempunyai gagasan ini? Apakah kamu menginginkan kekuatan finansial perusahaan? Xie Jing menghela nafas dalam hati dan melirik Ye Yan di sampingnya. Ye Yan tersenyum tipis, seolah dia sama sekali tidak memperhatikan pemandangan di depannya. Dalam hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ya, Nyonya Tua Xie tersenyum sangat dingin. 3 miliar, jika Anda mendapat pinjaman 3 miliar sekaligus, keuangan perusahaan bisa Anda kelola. Jumlah tersebut merupakan seluruh dana yang dibutuhkan Xie dan Ambro Group untuk membangun taman biofarmasi. Nenek, tidak mungkin dia mendapatkan pinjaman. Mengapa kamu menyetujui permintaan kasarnya? Xie Kaidong menjadi cemas ketika mendengar ini. Kekuatan finansial adalah sumber hidupnya, dan dia tidak ingin mempertaruhkannya. Xie Jing, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak selamat? Bukankah perusahaan akan diganggu jika kamu harus mengacaukannya? Xie Chengsun juga berteriak dengan tegas dari samping. Xie Chengqian merasa sedikit panik saat melihatnya, dan segera menghampiri Xiao Jing. Jika tidak, mari kita mohon bersama pada wanita tua itu. Jangan membuat hal seperti ini. Xie Jing ragu-ragu. Dia tidak menyangka neneknya akan mengumpulkan jumlah tersebut hingga 3 miliar. Ini adalah angka yang mustahil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yan yang ada di sampingnya. 1 miliar atau 3 miliar, tidak ada bedanya bagimu. Ye Yan berkata dengan tenang. Memang benar, dia akan membantu Xie Jing. Ya Tuhan, seorang pecundang yang tidak mencapai apapun berani menyombongkan diri di sini. Xie Kaidong berkata sambil tersenyum, mungkin seperti inilah rupa badut. Ya. Apakah menurutnya hanya ada satu perbedaan kata antara 3 miliar dan 30 yuan? Saya mungkin hanya melihat paling banyak 30 yuan saat membeli bahan makanan. Kerabat keluarga Xie lainnya juga tertawa dan melontarkan komentar sinis. Xie Jing merasakan telinganya terbakar. Sungguh memalukan baginya jika ada Ye Yan saat ini. Dia merasa seperti sedang dipanggang di atas api. Dalam situasi saat ini, Xie Jing sudah menunggangi seekor harimau dan tidak punya pilihan lain. Baiklah, Nenek, aku berjanji, 3 miliar. Jika kami tidak bisa melakukannya, ayahku dan aku akan menyerahkan ekuitas kami. Tapi jika kami bisa melakukannya, maka kekuatan pengelolaan keuangan perusahaan adalah milik Anda. Nyonya Xie menjawab tanpa ragu-ragu. Nenek, Xie Kaidong ingin menghentikannya, tetapi dilotot oleh matanya yang tajam dan menutup mulutnya dengan getir. Nyonya Xie berpikir jernih bahwa jika Xie Jing benar-benar bisa mendapatkan 3 miliar,
maka Xie tidak akan kekurangan uang untuk waktu yang lama di masa depan, dan dia, pemegang saham terbesar, pasti akan mendapat manfaat. Tidak peduli apakah Xie Jing menang atau kalah, dialah yang paling diuntungkan. Kerabat lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Jika Xie Jing mampu melakukannya, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa dia memenuhi syarat untuk mengambil alih kekuatan keuangan perusahaan. Tapi, 3 miliar, haha. Meskipun seluruh keluarga Xie dikemas dan dijual, itu tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Pertemuan sudah selesai. Xie Jing berjalan keluar di hadapan orang-orang yang menyombongkan kemalangannya. Ye Yan berdiri dengan santai, mengikuti Xie Jing dan pergi tanpa melihat orang-orang di ruangan itu. Seseorang berkata dengan nada menghina, "Apa sih pecundang tak berguna yang berpura-pura berada di sini?" Bab 104 Kesuraman dan Kesuraman. Pasti Xie Jing yang mendukungnya. Pernahkah kamu mendengar bahwa dia memiliki konflik dengan wanita tua di Inggris? Suara lain menjawabnya, semakin pelan di paruh kedua kalimat. Nyonya Xie mengalihkan pandangan dinginnya dan berkata dengan tenang, "Jangan bicara omong kosong lagi." Sekelompok orang terdiam dan mengangguk berulang kali. "Ayo pergi." Mengikuti perintahnya, semua orang segera pergi, hanya menyisakan Xie Kaidong. "Nenek, Xie Jing sudah mati kali ini," dia berkata dengan tidak sabar setelah semua orang pergi. Nyonya Xie tua mendengus dingin. Dia pikir saya tidak tahu bahwa ada seseorang yang menemukan keluarga Xie. Sekarang, saya khawatir semua bank di Tangling tidak akan memberikan pinjaman kepada kita. Ada sedikit kejahatan di matanya yang keruh. Jika saya tidak memberinya pelajaran, saya khawatir dia akan lupa siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Xie. Beberapa penolakan Xie Jing di Inggris membuat Xie semakin kesal. "Benar, kali ini aku menyelesaikan Xie Jing dan memberitahu semua orang konsekuensi melawanmu." Xie Kaidong tersenyum datar. Segera, dia menjadi sedikit khawatir. "Tetapi nenek, tanpa uang ini, keluarga kami tidak akan dapat bertahan hidup. Jika Tuan Xie tidak beruntung, maka dia tidak akan bisa menghasilkan banyak uang." Nyonya Xie meliriknya dan berkata dengan tenang, "Tentu saja saya tahu. Jadi saya sudah membuat perjanjian dengan keluarga Huang. Selama ekuitas Xie Jing dan Xie Chengqian diserahkan, mereka akan datang untuk memperolehnya dan menyuntikkan modal ke kami. Dengan cara ini, meski sebagian besar keuntungan pasti akan dibagi, namun kerjasama tidak akan terpengaruh." Xie Kaidong tampak yakin. Nenek masih hebat, berpandangan jauh ke depan, dan menyusun strategi. Wajah tua Nyonya Xie menunjukkan ekspresi bangga. "Tentu saja, keluarga Xie akan selalu menjadi keluarga Xie-ku." Keluarga Xie Jing, begitu dia memasuki rumah, Qin Fanglan bergegas menuju Ye Yan seperti orang gila dan menamparkan wajah Ye Yan. Ye Yan sedikit mengernyit dan menahannya dengan punggung tangannya. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Wajah menawan Qin Fanglan yang awalnya menawan berubah. "Kamu sang mensing, itu semua karena kamu sehingga kamu menghancurkan keluarga kami." Dia sudah mendengar apa yang terjadi dari Xie Chengqian.
Ketika dia berpikir bahwa dia akan segera kehilangan segalanya, Qin Fanglan merasa langit akan runtuh. Xie Jing sudah kesal, tapi melihat ibunya seperti ini membuatnya semakin kesal. Bu, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apakah aku membuat masalah? Aku mendengar apa yang ayahmu katakan. Apakah sampah inilah yang mengganggu bisnismu? Atau sampah inilah yang menghasut wanita tua itu untuk mengambil kembali ekuitas keluarga kita? Qin Fanglan meraung dengan marah. Jari-jarinya hampir menyentuh wajah Ye Yan. Di belakangnya, Xie Chengqian sedang duduk di sofa dengan wajah gelap. Ye Yan merasa konyol dan tidak bisa berkata-kata. Sebaiknya kamu bertanya dengan jelas sebelum marah. Melihat bahwa dia adalah ibu Xie Jing, dia tidak peduli. Apakah saya perlu bertanya dengan jelas? Sejak hari pertama Anda memasuki rumah kami, saya tahu Anda hanya bisa menyeret kami ke bawah. Xie Jing tidak bisa mendengarkan lagi. Cukup. Gubernur Qiyu lah yang ingin melakukan sesuatu padaku. Jadi Ye Yan bergegas masuk. Jadi, apakah kamu mengerti? Pada akhirnya, suaranya menjadi semakin nyaring. Qin Fanglan tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di belakangnya. Xie Chengqian juga kaget dan berdiri. Lalu bagaimana kabarmu? Kata Qin Fanglan kosong. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa yang kamu ingin aku katakan? Bahwa aku, putrimu, Presiden Sis Pharmaceuticals, ditipu oleh Presiden Bank Baofeng? Hah? Xie Jing sangat marah sehingga dia berbicara semakin keras dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Wajah Xie Chengqian penuh rasa malu, dan dia segera datang untuk merapikan segalanya. Xiao Jing, jangan katakan itu, ibumu juga khawatir. Qin Fanglan takut dengan kemarahan putrinya. Dia tertegun sejenak dan menangis. Oh, kenapa aku begitu sedih? Sejak aku menikah, aku tidak memiliki kehidupan yang baik selama beberapa hari. Aku dikucilkan di mana-mana. Sekarang aku akan diusir lagi dari keluarga Xie. Bagaimana aku akan hidup di masa depan? Biarkan aku mati. Sambil menangis, dia duduk di tanah dan berguling-guling. Xie Jing merasakan sakit kepala yang luar biasa saat melihat penampilan ibunya. Tapi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata setenang mungkin. Saya akan mencari jalan. Besok, saya akan berbicara dengan gubernur Qiyu itu. Qin Fanglan bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa, wajahnya kering dan tidak ada sedikit pun kelembapan. Maka Anda harus memberitahu orang-orang dengan hati-hati bahwa apapun yang terjadi, Anda harus menemukan cara untuk menjaga ekuitas di tangan Anda. Dia sepertinya lupa apa yang dikatakan Xie Jing tadi tentang bagaimana dia hampir dimanfaatkan. Namun, Xie Chengqian ragu-ragu sejenak. Tapi bukankah Xiao Jing hampir menderita kerugian? Kalau tidak, lupakan saja. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Fanglan balas menatap tajam. Tidak ada gunanya. Apa gunanya menjadi ketua yang omong kosong? Tinggallah sendiri. Wajah Xie Chengqian menjadi pucat. Memang dia ketuanya hanya sebatas nama dan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Selain itu, setelah bertahun-tahun,
Dia terbiasa ditembaki oleh Qin Fanglan, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan berhenti berbicara. Xie Jing menurunkan pandangannya dan mengangguk. Qin Fanglan juga tahu bahwa dia memaksa Xie Jing untuk bertemu dengan Presiden Qiu, dan ekspresinya jarang. Xiao Jing, kamu, hati-hatilah. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Qin Fanglan tidak berani memprovokasi dia lagi dan berkata, kalau begitu kamu harus tidur lebih awal. Lalu dia mendorong Xie Chengqian dengan keras dan buru-buru bersembunyi di kamarnya. Hanya Xie Jing dan Ye Yan yang tersisa di ruang tamu. Apakah kamu benar-benar akan bertemu dengan orang bernama Qiu itu? Ye Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Xie Jing berkata tanpa daya dan mengejek, jika tidak, bisakah saya mengharapkan Anda membantu saya jika saya mendapatkannya? Ye Yan terdiam beberapa saat. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membantumu? Dia menghela nafas sedikit dan berkata, apa yang bisa kamu bantu dan pergi menemui Tuan Muda Wen lagi? Xie Jing tersenyum dingin, berhentilah bermimpi. Segalanya menjadi sangat jelas. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk membuat semua bank di kota Dongling menolak memberikan pinjaman kepada keluarga Xie pastilah keluarga kelas 1. Bahkan keluarga Wen, bahkan keluarga paling kaya sekalipun, tidak bisa membayar bantuan kecilmu sebanyak itu. Ye Yan terdiam. Xie Jing membuang muka tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Tapi jangan khawatir, saya tidak cukup rendah hati untuk mengkhianati diri sendiri. Saya hanya ingin menggunakan keuntungannya untuk melihat apakah saya bisa menggoda Presiden Qiu. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dengan lelah, mengabaikan Ye Yan, dan kembali ke rumah. Senyum masam muncul di sudut mulut Ye Yan. Ini sungguh memaksaku menjadi orang baik tanpa nama. Dia menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak bisa mengabaikan masalah ini. Sekalipun dia mengesampingkan alasan, sebagai seorang laki-laki, Ye Yan tidak mungkin melihat istrinya kabur dan merendahkan laki-laki lain. Meski hanya sebatas nama, juga, tidak. Oke, bab 105 perubahan 180 derajat. Ye Yan kembali ke kamar dan duduk di meja. Jari-jarinya mengetuk meja secara ritmis. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Yan sendiri bisa memberi Xie Jing 1 miliar. Tapi setelah melakukan ini, bagaimana menjelaskan sumber uang setelahnya adalah masalah yang sangat merepotkan. Dengan temperamen Xie Jing yang blak-blakan, dia tidak akan menerimanya bahkan jika dia tidak memahaminya. Sepertinya dia masih harus mengambil jalan memutar. Kembali ke kamarnya, Ye Yan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Itu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Lagi pula, orang yang mengikat bel harus melepaskannya, bukan? Kantor pusat Bank Dongling Baofeng. Presiden Hong Min sedang menggoda sekretaris seksinya di kantor. Mereka berdua mencapai momen kritis ketika terdengar ketukan cepat di pintu. Suasana hati Hong Min yang tinggi tiba-tiba terganggu, dan dia berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku sedang berurusan dengan urusan mendesak? Jadi jangan ganggu aku. Di luar, terdengar suara gugup, Presiden,
ada masalah penting yang perlu Anda tangani secara pribadi. Sialan, Hong Min mengumpat, mendorong sekretaris pria itu menjauh dengan marah, dan mengatur pakaiannya yang terbuka. Masuk. Seorang manajer akun masuk dengan takut-takut. Presiden, itu saja. Keluarga Xie ingin mendapatkan pinjaman dari bank kita, dan seseorang telah memberi mereka jaminan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan? Keluarga Xie, Hong Min mengingatnya sejenak dan mendapat kesan, keluarga Xie dari farmasi Xie. Kanan, kau sudah gila? Keluarga kelas 3 pantas mendapatkan keributanmu. Suruh keluarga Xie pergi. Waktuku tidak terbuang sia-sia seperti ini. Hong Min sangat marah karena hal kecil seperti itu mengganggunya. Lagi pula, sudah ada yang menyapanya dan memberinya banyak manfaat. Keluarga Xie menginginkan uang, mustahil, Presiden. Terutama penjamin ini. Dia bilang kalau kita tidak menanganinya, dia akan membatalkan semua bisnis di bank kita. Manajer akun menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata sambil tersenyum masam. Kalau batalkan saja, itu berarti lebih banyak uang. Saya benar-benar mengira saya adalah Tuhan. Apakah kita, Bao Feng, masih kekurangan pelanggan? Hong Min tampak tidak setuju. Dia adalah pelanggan emas hitam. Dentang, Hong Min tidak bisa duduk diam dan terjatuh dari kursi. Sekretaris laki-laki kecil yang dengan cepat berlari untuk membantu sponsornya. Emas hitam? Apakah kamu berbicara tentang emas hitam? Hong Min bertanya dengan kaget, mengabaikan rasa sakit di pantatnya. Manajer akun itu mengangguk dengan berat. Ya, yang teratas, pelanggan kartu emas hitam. Hong Min menghirup udara, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang menawan. Menjadi pelanggan kartu emas hitam berarti Anda dapat mengemas tas Anda dan keluar hanya dengan satu kalimat, dan Anda tidak perlu lagi terjebak dalam lingkaran keuangan. Meskipun dia setuju dengan seseorang yang memblokir pinjaman keluarga Xie dan menerima sejumlah besar imbalan yang memalukan, dia tidak boleh menyinggung pelanggan kartu emas hitam. Bahkan jika Anda mengembalikan uang yang Anda ambil, Anda tidak boleh tersinggung. Tapi kemudian dia memikirkannya dan merasa sedikit bingung. Itu tidak benar. Bagaimana seseorang dengan status ini bisa berhubungan dengan keluarga kelas 3 seperti keluarga Xie? Ini, saya tidak tahu, dan saya tidak berani bertanya, kata manajer akun sambil tersenyum masam. Dia tidak punya nyali atau kualifikasi untuk mengatakan lebih dari sepatah kata pun tentang permintaan pelanggan kartu emas hitam itu. Hong Min duduk bersandar di kursi, sedikit ragu-ragu. Masalah ini cukup sulit untuk ditangani. Tetapi jika ada kesalahpahaman, maka Anda telah menyinggung orang lain dengan sia-sia dan kehilangan uang. Seorang wanita dapat mencapai posisi ini, jadi wajar saja dia bukanlah pecundang. Dia memikirkannya dan berkata kepada manajer akun, "Kalau kamu menghubungi orang itu lagi, katakan saja, masalah ini terlalu besar dan kuharap kita bisa bertemu untuk membahasnya." Jernih, manajer akun menerima instruksi dan segera membalas Ye Yan. Ye Yan mengerti bahwa ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah pinjaman keluarga Xie dengan rapi, jadi dia tidak menolak. Selain itu, dia punya pertanyaan lain untuk ditanyakan.
Keesokan paginya, Xie Jing tidak pergi bekerja untuk pertama kalinya. Dia tidak berniat melakukan hal lain sampai masalah pinjaman diselesaikan. Melihat Ye Yan hendak keluar, Qin Fanglan mengerutkan kening. "Siapa yang menyuruhmu keluar? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di rumah?" Tanpa diduga, Ye Yan mengabaikannya sama sekali dan hanya berkata kepada Xie Jing, "Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu." Lalu dia pergi. Wajah Qin Fanglan memerah karena marah. Lihat seperti apa pecundang ini sekarang. Sungguh keterlaluan. Xie Jing sangat kesal dan tidak ingin mendengar apa yang dia katakan. Jadi dia kembali ke rumah dengan beberapa kata asal-asalan. Namun dia juga sangat kecewa pada Ye Yan. Istrinya akan memohon kepada pria lain dengan cara yang rendah hati. Bukan saja dia tidak merasa risih, tapi dia malah tega keluar dan berlarian. Di keluarga ini, setelah kakekku meninggal, aku benar-benar tidak punya siapapun yang bisa kuandalkan. Tentu saja Ye Yan keluar untuk menghadiri sebuah janji. Hong Min mengundang pelanggan kartu emas hitam sesuai keinginannya. Namun situasi pertemuannya berbeda dari yang dia bayangkan. Percakapan mereka berlangsung di dalam Rolls-Royce mewah, dengan sekat buram di antara mereka. Hong Min memahami hal ini dengan sangat baik. Bagaimanapun, pelanggan pada level ini tidak ingin terlalu banyak mengekspos privasi. Faktanya, dia sangat gembira karena pihak lain setuju untuk bertemu. "Kamu ingin bertemu denganku? Aku di sini. Ada yang ingin kamu katakan?" Ye Yan berkata dengan tenang. Hong Min tersanjung. "Saya tidak berani. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda benar-benar ingin menjamin keluarga Xie." "Ya," Ye Yan menjawab dengan sederhana. "Lalu, bolehkah aku mengetahui alasannya?" Hong Min bertanya dengan hati-hati. "Tidak bisa." Hong Min ragu-ragu, tidak berani merasa tidak puas. "Saya mengerti. Maka saya akan segera melaksanakannya." Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Saat ini, Ye Yan tiba-tiba berkata, "Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Siapa yang memintamu untuk menunda pinjaman kepada keluarga Xie?" Hong Min ragu-ragu sejenak, tapi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Nyam. Saat itu menjelang tengah hari, Xie Jing belum makan sebutir nasi pun, tapi dia tidak nafsu makan. "Aku mengerti. Tidak apa-apa, sampai jumpa." Dia menutup telepon, ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Dia telah melakukan beberapa panggilan, tetapi hasilnya sangat pesimistis. Seseorang memang memblokir semua saluran pinjaman bank kepada keluarga Xie di belakang layar. Bahkan beberapa keluarga yang biasa berinteraksi dengan mereka diperingatkan untuk tidak meminjamkan uang kepada keluarga Xie. Adapun siapa yang memberi peringatan, mereka tidak mengatakannya. Tepat ketika Xie Jing tidak tahu harus berbuat apa, telepon berdering. Dia meliriknya dengan ekspresi jijik dan tak berdaya di wajahnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengambilnya. "Presiden Qiu, bukankah saya sudah membuat janji dengan Anda untuk makan malam?" Xie Jing berkata dengan nada kaku. Tanpa diduga, Presiden Qiu di ujung telepon terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara kering, "Tuan Xie, saya telah menyetujui pinjaman keluarga Xie Anda." Bersambung.